Tabe selamat lingulate, salam saujud kerana menempang. Om Swastiastu. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Oke, pada pagi ini kita tidak lupa sesuai dengan instruksi protokol yang diajarkan oleh pemerintah, ya. Jangan lupa menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya, yaitu mengecek kehadiran. Ya. Mungkin dalam saat ini semuanya sudah berada di depan layar ataupun dalam kesiapannya buku, ya sudah siap semua. Kalau sudah pada siap semua, selanjutnya silakan berdoa. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan ataupun rintangan dalam mengerjakan tugas berikut ini nanti. Baik, secara singkat di layar slide ini sudah dilihat, ya, yaitu biodata Bapak singkat. Mungkin tidak perlu Bapak baca, sudah dilihat, ya. Selanjutnya kita mari masuk ke topik pembelajaran, ya. Di layar ini itu ada topik yang sudah Bapak buat, yaitu bab satunya. Tujuan pembelajarannya adalah sifat Atman dalam pegawai kita. Ada pegawai kita, ya, isi di dalamnya yang sudah Bapak tulis atau sudah saya tayangkan. Silakan anak-anak untuk membaca dan menyimak, ya. Jadi tidak perlu Bapak baca, silakan kalian simak sendiri, ya. Setelah kalian menyimak, baru kalian menganalisis, ya, artinya untuk melatih pikiran dari isi sloka yang telah ditulis di atas tadi, ya. Silakan nanti kamu kerjakan, ya, menganalisis sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Selanjutnya mari kita jabarkan dari pengertian Atman itu sendiri, ya. Pengertian Atman. Atman adalah sumber napas hidup, ya, yang berpusat pada segala fungsi jasmani dan rohani. Atman berasal dari kata an yang artinya bernapas dengan napas hidup. Jadi napas itu suatu kehidupan. Atman sebagai hakikat dasar dalam kehidupan manusia dianggap sebagai roh atau jiwatman yang menyebabkan manusia hidup, mengalami rasa senang dan duka. Atman atau jiwa itu kekal, tidak pernah mati, dan karena itu berpengaruh pada suka duka. Sifat Atman ini merupakan percikan kecil dari Brahman atau Sang Yang Widi atau Brahman. Atman yang di dalam tubuh kita disebut jiwatman yang menyebabkan kita hidup. Selanjutnya adalah A. Sumber hidup. Setiap makhluk hidup memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Sang Yang Widi. Sang Yang Widi meresap dan ada di mana-mana dan tidak berubah-ubah, yang disebut Viapi, Viapaka, Nirvikara.
Dalam agama Hindu, Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman yang juga diartikan sebagai percikan-percikan kecil dari Paratma Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sang Yang Widi. Sebab setiap yang bernapas mempunyai Atman, sehingga mereka dapat hidup. Atman adalah hidupnya semua makhluk, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Berikutnya adalah pustaka suci. Ya, silakan nanti kalian baca sendiri ya. Lalu apa artinya? Itu sudah ada di tayangan layar. Artinya, apabila kita berbuat baik, maka akan kita menuaikan perbuatan yang baik. Ya. Apabila kita perbuatan yang tidak baik, maka kita akan menuaikan perbuatan yang tidak mendapatkan hasil atau pahala yang baik. Ya. Berikutnya adalah dalam diri makhluk hidup terdapat Atman. Semua kegiatan yang kita lakukan, Atman menjadi saksinya. Atman yang terdapat pada setiap makhluk hidup bersumber dari Sang Yang Widi. Sebab Sang Yang Widi adalah pencipta, pemelihara, dan pengembali seluruh isi alam semesta. Jiwatman adalah Atman yang telah masuk ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan hidup. Apabila seseorang meninggal, maka Atmannya akan keluar dari tubuhnya. Banyak orang mengatakan bahwa Atman sama dengan roh, namun sesungguhnya roh berbeda dengan Atman. Roh adalah badan aksal atau badan halus yang membungkus jiwatman yang telah meninggal. Roh inilah yang akan dilahirkan kembali dengan segala karma wasananya. Atman yang telah memasuki badan manusia akan terpengaruh sifat-sifat keduniawian. Atman yang berpengaruh sifat keduniawan menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Terdapat beberapa pandangan terkait Atman. Ada Vita Vedanta, memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Sifat-sifat itulah adalah sama-sama berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Visita Vedanta memahami Atman sebagai bagian dari Brahman, ibarat sebiji buah delima. Buah delima merupakan Brahman, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut Jiwatman. Ya, demikian materi singkat yang bisa Bapak sampaikan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya, apabila kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Dari catatan yang Bapak sampaikan tadi dari awal, mungkin hari ini kita tidak sempat, mungkin kita lanjutkan pada minggu berikutnya ya. Karena waktu tidak sempat ya. Mungkin akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bapak ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.